Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. سيدنا وحبيبنا وشفينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وأنصاره وجنوده إلى يوم الدين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin jamaah majelis taklim malam Sabtu Masjid Jami Al-Ikhlas bersama ketua dan segenap pengurus DKM Masjid Al-Ikhlas dan pengurus majelis taklim yang insyaallah semuanya senantiasa dimuliakan, dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita baca Ummul Quran Suratul Fatihah untuk mengawali dan membuka pengajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan dengan mukjizat, karamah dan barokah serta sir daripada surah Al-Fatihah Allah berikan kepada kita dan keluarga kita iman, Islam, ihsan yang kuat, ilmu-ilmu yang manfaat, sehat afiat, panjang umur dalam taat dan ibadah. Diluaskan rezeki kita yang halal, yang tayyib, yang berkah untuk ibadah kepada Allah, dan Allah mudahkan segala urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, dan Allah sampaikan kita kepada ma'rifat, husnul khatimah dan ridhonya di dunia wal akhirah. Sekaligus Fatihah ini juga kita tujukan untuk arwah almarhum dan almarhumah, orang-orang tua kita, keluarga, sanak famili, para guru, para alim ulama yang telah pulang ke rahmatullah, wabil khusus pada para mujahid, para dermawan dan semua orang-orang yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pembangunan Masjid Jami Al-Ikhlas, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Yang masih hidup mudah-mudahan semuanya selalu sehat walafiat dan barokah, dan yang sudah meninggal dunia mudah-mudahan selalu mendapatkan siraman rahmat dan maghfirah, diluaskan alam kuburnya dan dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan. Lillahi ta'ala bitilka niyya wila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa alihi washabi wa azwajihi wa zurriyatihi radhiyallahu anhum wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal awliya'il arifin al muhaqqiqin wal ulama'il amilin wasyuhada'i wassalihin, khususan ila hadrati Sultan Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani, wila hadrati Sultan Aulia Syekh Abil Hasan As-Sazili, wila hadrati Sultan Aulia Syekh Bahauddin An-Naqsabandi, wa usulihim wa furihim asyaihim wa talimizim wa zawjatihim wa man intasaba ilaihim qaddasallahu asrarahum, wa ila jami'i awliya'il arifin al-muhaqqiqin khususan ila Syekh Raden Abdul Razak At-Tirmusi, wila Syekh Hamdul Salam, wila hadrati Syekh Hudori bin Hasan, wila hadrati Syekh Mbah Penjalu, wila Syekh Romoke Mustaqim bin Husain, wila Syekh Romoke Abdul Jalil Mustaqim, wila hadrati Syekh Hasbullah Al-Marzuki, wila Syekh Haji Mahfuz Syafi'i, wila hadrati Syekh Salahuddin Abdul Jalil Mustaqim, wa usulihim wa furihim asyaihim wa talimizim wa zawjatihim wa man intasaba ilaihim qaddasallahu asrarahum, wila hadrati Sayyidina Hadir alaihi salam,
وإلى حضرة جميع أرواح آبائنا وأمهاتنا أجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا من حق علينا ولمشايخنا معلمينا وأساتذتنا وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak dan saudara-saudara, kajian kita yang beberapa pekan yang lalu, yaitu kajian hadis tentang keutamaan daripada sholat 5 waktu, menjaga, memelihara dalam pengerjaannya, dan ancaman berat bagi orang yang meninggalkan sholat 5 waktu. Nah, sekarang kita akan kaji dari segi ilmu fikihnya yang mengenai syarat daripada sholat itu apa saja, ya, rukun-rukunnya apa saja, yang batalin apa saja, itu mesti kita tahu. Dan sampai nanti kita sholat, ya, ada hal-hal yang menyebabkan tidak sah, tapi terus aja kita kerjain, atau ada yang batalin tapi terus aja masih dikerjain. Ya, dalam sholat kentut udah 6 kali kok masih terus aja, berarti kan nggak apa, nggak sah sholatnya. Kok dia nggak tahu apa ya? Nggak tahu kali. Kalau tahu masa dia terusin. Kan pertanyaannya, kenapa nggak tahu? Jawabannya dia nggak belajar, kan nggak ngaji, jadi nggak tahu. Nah, kalau kita nggak ngaji, ya, kita nggak belajar masalah-masalah akidah, masalah ibadah, ini kan sangat sensitif. Kita itu bisa jadi merasa benar padahal salah gitu, karena nggak ada ilmunya, ya. Nah, baik, sekarang kita pelajari tentang sholat dari ilmu fikihnya, ya. As-shalawatul khamsu, sholat 5 waktu itu fardu ainin ala kulli mukallafin. Hukumnya fardu ain atas setiap orang mukallaf. Bukan mu'alaf, ya, mukallaf pakai kaf. Ya. Kalau mu'alaf pakai hamzah itu orang yang baru masuk Islam. Kalau pakai kaf, mukallaf itu orang yang sudah akil balik, ya, berakal sehat dan sudah balik, itu namanya mukallaf. Ya, umumnya standarnya itu kalau lelaki maupun perempuan, ya, laki maupun perempuan itu balik dari segi umur, dari segi usia 15 tahun. Jadi mau lelaki mau perempuan, ya, kalau udah 15 tahun perempuan lah, ya, meskipun dia belum haid, kalau udah 15 tahun udah balik. Tuh, ya. Dan ada juga yang mungkin masa-masa awal haidnya itu telat. Jadi udah 17 tahun baru haid. Jadi 20 tahun baru mulai haid. Nah, kalau udah lewat pokoknya 15 tahun udah balik. Buat lelaki juga kan ada tanda balik sebelum usia 15 tahun. Apa? Ihtilam. Ihtilam itu mimpi. Mimpi apa? Mimpi smackdown. Ya, mimpi smackdown. Nah, kalau umpamanya umur 12 tahun nih, anak lelaki remaja 12 tahun, ya, kelas SD 6, kelas 6, ya. Kelas 6 SD. Dia mimpi ihtilam, ya, mimpi smackdownan, ya. Berarti dia balik.
meskipun belum sampai 15 tahun. Ya. Tapi kalau udah sampai 15 tahun meskipun belum ihtilam, ya mimpi itu dia sudah balik. Nah, tuh. Kemudian itu mukallaf tuh pertama dia balik, kemudian akal sehat. Ya, akal sehat. Jadi kalau akalnya sehat ya dia wajib. Kalau akalnya nggak sehat, gila, ya nggak wajib. Ya, nggak wajib. Makanya gampang aja kalau untuk menghindari kewajiban jadi orang gila. Enak ya. Nggak ada wajib sholat, nggak ada wajib puasa Ramadan, nggak ada wajib zakat, pokoknya semua kewajiban nggak ada. Ya, mau jadi orang gila. Makanya kadang-kadang kalau orang Islam kok nggak sholat, ya saya cuma khawatir doang jangan-jangan gila. Ya, jangan-jangan dia orang gila nih, orang sholat. Iya. Puasa Ramadan juga enggak ada yang dikerjain. Ya, dikhawatirkan dia orang gila. Akalnya enggak sehat. Paman ankara ujubaha fahuwa kafirun. Barang siapa yang mengingkari kewajiban sholat 5 waktu, fahuwa kafir, maka dia adalah orang kafir. Ya. Nah ini begini Pak, kita ini kan umat Islam Pak ya, itu kan banyak yang nggak sholat ya, banyak ya. Kira-kira 50-50 nggak sama yang sholat? Ya kurang lebih begitu ya, banyak ya. Nah orang Islam yang tidak sholat 5 waktu ini juga ada dua. Pertama, dia nggak sholat karena mengingkari kewajiban sholat 5 waktu. Menurut dia itu sholat 5 waktu gak wajib. Orang gak wajib. Suka-suka kita. Gitu. Kerjain silakan gak ngapa-ngapa. Nah kalau ada orang Islam seperti ini ngingkarin, dia gak sholat tuh ngingkarin, maka dia kafir. Artinya sebetulnya dia udah bukan orang Islam. Cuman kan ini urusannya di mana Pak? Di dalam kan, di hati. Bisa jadi dia nggak ngomong sama orang, ya. Ditanya, apa sih ente nggak sholat? Kagak ngapa-ngapa lah. Dia orang kagak sholat, mah ngapa sih? Kalau ngurusin gua lagi lu. Gitu. Bisa jadi dia dibalik jawaban lisan seperti itu, hatinya itu sebetulnya dia ngingkari kewajiban sholat. Nah ini yang tahu siapa? Diri sendiri dan Allah. Nanti sanksinya Allah yang langsung ini. Buat kita karena memang kita nggak tahu persis dia ninggalinnya. Apabila kita tanya jawabannya begitu, ya kagak ngapa-ngapa saya nggak sholat. Ya kita ngikutin sesuai dengan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Artinya ketika dia mati tetap proses fardu kifayah dijalanin. Ya sesuai dengan data yang ada juga, dilihat KTP-nya kakaknya Islam ya udah jalanin aja. Mungkin diantara kita ada yang wah dia mau nggak sholat sebenarnya dia ngingkarin, gue tahu dari mana? Ya, gue tahu aja, ya tahunya dari mana? Ya kan selama ini dia nggak ngomong terus terang. Cuman kalau ditanya itu jawabannya tadi ya nggak ngapa-ngapa saya nggak sholat kok. Kenapa sih saya nggak sholat? Sebenarnya ngingkarin. Cuman kan sekali lagi ini kan masalah batin. Ya, jadi itu kita serahkan pada Allah. Kita tetap menerapkan hukum zahirnya. Ya, karena hukum syariat itu diterapkan Pak adalah untuk dimensi zahir. Apa yang kita lihat, apa yang kita saksikan, apa yang kita dengar, itulah diterapkan. Di sepanjang memang data yang ada, kecuali KTP-nya memang udah beda agama atau di kakaknya udah nggak Muslim lagi atau bukan orang Islam lagi, ya kita nggak perlu menjalankan fardu kifayahnya, biarkan saja, serahkan kepada yang kelompok dia gitu ya. Tapi selagi datanya ada dan data itu agamanya Islam dalam catatannya ya, dan dia pun selama ini nggak pernah mengungkapkan keingkarannya kepada sholat 5 waktu, maka tetap kita jalanin yang namanya hukum fardu kifayah kepada mayit atau jenazah.
Nah itu yang pertama. Yang kedua, orang Islam yang nggak sholat 5 waktu, ya itu memang karena malas aja. Jadi nggak ada kemauan, nggak ada kemauan sama sekali. Dia nggak ngingkarin, dia tahu dan sadar bahwa sholat 5 waktu itu adalah wajib fardu ain. Terus kenapa yang gak kerjain? Ya ntar aja kalau gue udah kaya kali gue baru sholat. Karena gue lagi susah banget. Kadang-kadang ada orang ya susah itu dibuat alasan apa? Alasan gak sholat. Atau kadang-kadang tanda kalau gue jadi apalah begitu. Ya kalau gue jadi lurah, gue jadi camat baru gue sholat. Ya atau nanti kalau gue udah tua, apalah ada aja. Nah yang begini ini dia nggak kafir, ya dia tetap muslim, namanya muslim fasik, ya, muslim yang mempunyai dosa besar karena meninggalkan sholat 5 waktu. Nanti dia mati bagaimana? Ya tetap terapkan hukum fardu kifayah, ya dari apa namanya mandiinnya, ngapanin, nyolatin sampai pemakaman, penguburan itu harus kita jalankan ya meskipun mungkin tidak semua ya kan tidak semuanya ikut sholat atau nguburin ya mungkin beberapa orang yang namanya fardu kifayah ya udah ada perwakilan ya sudah mungkin orang-orang malas gue nyolatin dia kenapa nggak pernah ke masjid giliran mati maunya ke masjid ya kan bisa aja begitu tuh ya ada kan orang yang gitu nggak pernah sejeg-jeg ke masjid tapi begitu mau mati ya ngomong pesen wasiat sama keluarga ntar kalau gua mati ya gua sholatin sembayangin di masjid terus kita gimana nih Pak salah ya mau nggak mau ya ya sholatin Pak ya ya artinya kita bantu karena memang itu ya bagian-bagian ujung terakhir kita nolong saudara begitu ya kita jangan juga keras hati jangan disolatin di masjid apa gua pernah ke masjid jangan kayak gitu ya biarkan saja ya kesian juga kan iya yang namanya nolong bantu orang ya sampai di detik terakhir kehidupannya selagi kita bisa ya kita bantu itu ya meskipun kalau nurutin apa namanya perasaan kita gitu atau emosional kita orang ya kan nggak pernah ke masjid dan mati pakai mesen ya dibayangin di masjid ya udah diterima aja Pak ya itu masih bagus dia pesennya begitu nyolatinnya di masjid berarti kan itu tanda Pak tanda di penghujungnya ada kebaikan sama dia nah, kalau yang enggak kan ya bodoh amat dia nggak berpikir ke masjid lagi kan. Udah selama ini nggak pernah ke masjid mau mati juga nggak mesen apa-apa untuk masjid untuk disolatin lah ya atau mungkin ya kan ntar kalau gua mati ya kan itu kontrakan di belakang apa itu ya jual apa enggak jangan ya jangan dijual mengapa kontrakan orang main gedik gitu ya aneh kata kontrakan dia ya lu jual satu pintu ya kan duitnya lu infakin diwakafin ke masjid kan itu pintunya doang apa satuan ya katanya pintunya doang ya pokoknya wasiat itu tanda baik Pak jadi orang tuh di akhir hidup apabila dia mengungkapkan hal-hal yang baik itu tanda husnul khotimahnya gitu loh ya makanya ya itu jarang sih biasanya orang yang biasa berbuat baik biasanya di ujungnya ya baik tapi kalau yang nggak biasa berbuat baik biasanya di ujungnya juga nggak baik Pak kita ngikut yang standar umum jangan gua ngikutin yang gitu aja tuh biarin gua nggak sembahyang nggak ngaji nggak puasa ntar kalau gua mati gua wasiat yang baik-baik aja ya nggak bisa disetting begitu Pak justru kalau direncanain begitu meleset semua nggak bakalan matinya baik aja iya kan yang begitu kan tahu-tahu Pak dadakan begitu kita juga nggak ngira banget ya iya dia orangnya tuh nggak pernah ibadah nggak pernah ke masjid nggak pernah silaturahmi pokoknya nggak ada kebaikannya di mata masyarakat kok matinya bisa senyum ya ada ya Pak orang mati yang senyum pernah ngeliat nggak cerah mukanya gitu itu tanda kebaikan Pak nyengir ada nggak nyengir ya itu tanda-tanda kebaikan akhir hidup seseorang Pak ya ada juga kan yang matanya melotot mendelik mati
Ya kan, itu juga tanda-tanda nggak baik Pak. Ya tanda itu. Tapi kita jangan kusil, diam-diam aja Pak. Kalau melihat mayat umpamanya takziah itu disingkap, umpamanya wajahnya Bapak ngelihat bagaimana lah begitu, yang bikin bulu kuduk bangun atau serem, ngeri dan sebagainya, diam-diam aja. Ya, atau ada yang beda itu diam-diam aja karena itu termasuk aib Pak. Aib itu nggak boleh kita buka. Makanya ambil itu tugasnya berat Pak. Ya, ambil tuh nyemandiin orang mati itu harus bisa jaga aib. Kalau dia mandiin mayat ada yang dia lihat atau yang dia pegang sesuatu yang aneh gitu Pak, yang sifatnya aib lah, itu jangan diceritain, diem-diem aja. Ya, sebab kalau diceritain aibnya itu akan menjadi aib buat amil. Itu ya nggak boleh diomongin, apalagi orangnya sudah meninggal. Yang masih hidup aja juga wajib kita tutup aibnya Pak. Iya, jangan kita buka aib orang dalam segala hal. Ya, aibnya kekurangan Pak, kekurangan ibadahnya jangan kita buka. Ya, aibnya kekurangan di dalam berumah tangga jangan kita omongin, jangan kita ceritain. Ya, aibnya dia dalam bergaul di masyarakat, kekurangannya jangan kita omongin. Itu dosanya besar Pak. Ya, membuka aib. Makanya kan Nabi pernah bilang, ya, barang siapa yang menutup aib saudaranya, maka aib dia akan ditutup oleh Allah di dunia dan di akhirat. Aib kita nanti di sana ditutup sama Allah. Kenapa? Karena kita tahu aib orang tapi nggak pernah kita ceritain, kita omongin. Jangan. Iya, kita tutup serapi-rapinya. Nanti Allah pun, kan kita semuanya pasti punya apa? Punya aib. Siapapun kita punya aib Pak. Yang namanya manusia biasa pasti punya aib. Kalau kita ceritain, kita omong, kita bongkar aib seseorang, maaf, nanti aib kita pun suatu saat akan dibuka, dibongkar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita tutup, Allah tutup lagi. Jadi orang ingin membuka aib kita, bawaannya nggak enak gitu loh Pak. Tapi kalau kita ceplas-ceplos aja ngomong, ceritain selagi ada aib orang dibuka di forum umum, ngobrol, ngopi, ceritain aib orang, nanti orang lain pun mungkin gimana membongkar aib kita. Digampangin oleh Allah, buka aib ya seseorang yang menceritakan aib seseorang. Jadi tutup. Ya. Nah, itu tadi orang Islam yang enggak sholat tapi dia enggak mengingkari kewajiban sholat, dia hanya terkena dosa besar, namanya orang Islamnya muslim fasik atau fajir. Orang muslim yang terkena dosa besar. Kemudian wa yu'maru sabiyyu bihali sab'i sinin wa yudrabu 'alaiha li ashrin. Kalau kita orang tua punya anak, wajib nyuruh merintah anak kita usia 7 tahun. Usia masuk SD, kita sebagai orang tua berkewajiban nyuruh anak itu sholat. Ayo tong, neng sholat. Ya, apalagi yang dekat masjid, getak, suruh ke masjid. Ya, kadang-kadang ribetnya, buah-buahnya kagak sholat. Ya kan bagaimana dia menyuruh anaknya sholat? Ya kan buah-buahnya kagak sholat, emaknya kagak sholat. Ya udah kan diem aja. Nah disitulah makanya awal kerusakan anak, ya Pak ya. Pokoknya yang namanya kerusakan anak itu pasti berawal dari kita orang tua. Ada yang salah. Ada yang error Pak. Iya. Jangan kita kadang-kadang kita udah istilahnya anak aja yang kita cecer. Emang anak durhaka lu, udah kurang ajar sebagainya. Sampai kadang-kadang anjing lu. Orang tua kok bisanya nyebut anaknya anjing. Anak anjing lu. Lah berarti bapaknya anjing. Iya kan? Iya. Babi lu. Lah berarti emaknya babi. Ya kan? Tanpa disadarin. Iya. Pokoknya yang namanya kerusakan anak ya itu berawal dari orang tua. Cuman kita sebagai orang tua kadang-kadang kan gak nyadarin atau gak ngerti lempanan mana salah gua gitu ya. Padahal pasti ada Pak. Orang Nabi pernah bilangnya kan begitu. Pak abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisani. Maka orang tuanya lah. Itu Nabi yang bilang.
yang bikin anak itu kayak Yahudi, kayak Nasrani, atau kayak Majusi. Jadi letak kesalahan di kita orang tua. Cuma sekali lagi kita kadang-kadang karena mungkin kurang cermat juga, rempanan mana kesalahan kita sebagai orang tua sampai anak ini bandel. Tuh, iya. Kalau dirinci itu Pak, didetailin banyak banget aspek-aspek yang bikin anak itu jadi nakal, jadi bandel Pak. Iya, nggak cukup kita anak kita itu suruh ngaji, ya kan, sekolah agama, pesantren dan sebagainya, pasti baik, belum tentu. Karena pengaruh orang tua itu yang justru sangat kuat dari sektor makanan, pakaian, nafkah, semuanya, tingkah laku kita, hati pikiran kita. Itu kan semuanya berpengaruh ke anak Pak. Kita kalau doa kirim Fatihah buat ruh, ya itu kan kadang-kadang kita tabir wa usulihi wa ihi. Kita ini usul, asal Pak, kita pongkol. Anak kita tuh puru, cabang. Nutrisi yang mengalir di pohonan, di tanaman Pak, dari akar, di pongkol, itu mengalir kemana? Ke cabang. Ya, kalau nutrisinya bagus, otomatis cabangnya juga bagus. Nutrisi yang di pongkolnya bagus, ya pongkol akar sehat itu Pak. Nggak ada jamur, nggak ada hama, ya kan? Nutrisinya cukup, maka cabang itu pun akan bagus, mengeluarkan, menumbuhkan pucuk-pucuk daun-daun yang hijau, lama-lama berbunga, jadi buah-buahnya enak dimakan. Itu, ya, makanya saya bilang kita orang tua inilah yang mungkin kita lalai, lengah, ada hal-hal yang salah dalam diri kita, dalam hidup kita, akhirnya efeknya ke anak. Nah kalau sudah begitu bagaimana ngerapiinnya ya? Ya kita kalau memang kita sadar dan kita temuin kelengahan kita, kelalaian kita sebagai orang tua, ya kita tinggal kembali aja kepada Allah Pak. Kan kita punya Allah yang maha pengampun dan maha merubah segala sesuatu. Ya tinggal bilang sama Allah, ya Allah, ya anak saya jadi begini karena saya, ampunin anak saya juga. Minta petunjuk, minta taufik sama Allah. Insya Allah ntar lama-lama itu anak ya kitanya jadi tambah baik, anak kita juga jadi tambah baik. Itu solusi Pak dalam menghadapi anak-anak di zaman sekarang. Karena kalau saya lihat secara umum sekarang ini banyak kan orang tua itu pada stres karena gara-gara apa Pak? Anak. Dia punya apa? Lagu. Ya, dia punya lagu ada mentah-mentah banget. Orang tua anak-anak sekarang kan berani-berani banget Pak. Ngomong aja nadanya tinggi. Padahal kan diharamkan banget. Ya kan anak itu bicara ngomong sama orang tua dengan nada lebih tinggi dari orang tua. Itu dosa. Itu kan bukan lebih tinggi lagi, emang udah kayak apa ngomong sama orang tua. Bergreget lagi. Jadi kalau lihat begitu bagaimana ini anak? Ya Allah. Ya makanya di sini pendidikan Islam itu dari rumah kita mulainya Pak, bukan dari madrasah, dari rumah kita. Ya, kita suruh anak kita sholat, yang otomatis ya kita harus sholat. Gak mungkin kita nyuruh anak kita sholat ketika kita nggak sholat. Dibales sama anak. Gak saya doang suruh sholat, gak aja nggak pernah sholat, gaplek mulu. Nah, ya kan remi mulu. Menjawab apa kita udah kalau digituin sama anak? Emang nyatanya seperti itu kan? Nah, iya. Ngaji. Ah bapak saya aja suruh ngaji, bapak aja nggak pernah ke masjid ngaji. Nah dibalikin lagi. Bingung kan? Nah, iya jadi kitanya dulu mulai. Tuh. Nah ketika anak 7 tahun disuruh sholat dia nggak sholat, nah yang penting kita sudah nyuruh dulu Pak. Apabila kita nggak pernah nyuruh dan anak itu nggak sholat, anak itu nggak dosa. Kenapa? Dia belum akil balik. Terus yang dosa siapa? Kita orang tua. Kalau kita biarin aja, dia nggak sholat kita biarin. Tapi kalau kita udah suruh, insya Allah kitanya nggak dosa. Yang nyuruhnya harus serius, tegas dan berulang-ulang. Jangan cuma sekedar sholat sono, udah sekali doang, agak nyuruh-nyuruh lagi udah. Ya kan mestinya kan
ya sedikit ada ketegasan atau ancaman, takut-takutin. Kalau lu nggak sholat gua nggak kasih ongkos sekolah. Takut-takutin aja gitu. Awal-awalnya kan begitu dulu. Ya digeprak-geprak dulu. Nanti lama-lama kalau dia udah rajin ngerjain sholatnya, baru dibimbing lagi. Sekarang sholat nggak pakai diupain lagi ya, harus tetap sholat. Kalau dia udah ini kan, ya Pak masa sholat pernah diupain sih. Nah, dia kan terbuka. Ya kan jangan kita terus-terusan kita upain atau kita ancam. Sebab kalau terus-terusan nanti dalam pengerjaan ibadah dia tidak ikhlas, jadi ngarepin upah lagi kan nggak bagus seperti itu. Wa yudrabu 'alaiha li ashrin, dan anak kita usia 10 tahun disuruh sholat, dia kagak sholat, dia main game, ya kan, dia main HP. Nabi ngajarin gebuk, apa ini? Gebuk. Maksudnya gebuk di sini adalah gebuk tarbiyah, gebukan yang sifatnya mendidik, bukan gebukan yang sifatnya kejam, keras, apalagi sampai bikin cacat. Waduh, ya ada pasalnya sekarang. Gak bisa kita bilang, anak saya mau apain ke, saya mau pentungin ke. Gak bisa sekarang, kalau dulu mungkin bisa. Sekarang gak bisa. Ya ada pasalnya, ada hukumnya. Cuman kadang-kadang memang terutama buat guru-guru gitu Pak ya. Guru ngaji terutama tuh. Dan kadang-kadang murid gadel, ya kan di sekolah juga kadang-kadang pernah itu kan kejadian murid orang tuanya lapor ke polsek gara-gara anaknya digebuk. Padahal gebuknya pakai apa? Pakai sejadah apa pakai kain. Karena disuruh sholat tuh bocah cuek aja digebuk. Laporan orang tuanya lapor ke polsek ini. Ya kan, jadi kita orang tua dengan adanya naungan hukum seperti itu juga jadi manjain anak. Dan guru juga nggak bekutik gitu loh Pak. Mau dikerasin atau sedikit agak keras, nah dilaporin ke polisi, kena denda apalah. Diantepin ini anak makin bandel. Jadi dilema kalau buat guru Pak pasal seperti itu. Meskipun tetap ada posisi positifnya. Cuma posisi negatifnya begitu. Makanya makin ke depan ya kehidupan para remaja ya itu makin rusak Pak. Kenapa? Karena sistem pendidikan ingin ketegasan kayak zaman dulu gitu Pak. Ya zaman kita pada ngaji dulu kan, sabut pakai rotan, ada dikemplang pakai meja ginian nih, lekar ya kan, apa pada somplak tuh lekar. Iya, diserampang, belum ada berat loh Pak. Tapi dulu kalau ngadu nih sama orang tua malah ditambahin, diomelin. Elunya bader, kalau kagak bader nggak mungkin lu digebuk sama guru begitu. Orang tua zaman dulu, kalau orang tua zaman sekarang, lu dijewer, udah diam, gua ke polsek. Lah, dibilang dijewer ke polsek. Bagaimana guru jadi bingung membimbing muridnya. Ya kan, jadi orang tua terlalu open ya, daripada laporan. Apalagi kalau umpamanya ngerinya laporannya berlebihan, jewer ngakunya dipentung atau apa. Nah, ini kan jadi tambah berat, jadi beban ya psikologis buat guru-guru ngaji itu ya, TPA ataupun pengajian zaman dulu. Ya nggak kayak dulu. Kalau dulu orang tua kalau udah anak ngaji dilepas gitu aja, mau diapain ke sama gurunya, ya istilahnya bahasanya mau dipentung. Kalau memang salah kan begitu. Ya Sayyidina Ali sendiri aja juga pernah bilang, saya siap dipotong atau dijual ya oleh orang yang pernah ngajarin aku satu huruf. Sayyidina Ali satu huruf pernah ngajarin aku, kemudian dia pengen potong saya, pengen menjual saya siap. Artinya apa? Ketika kita atau anak kita punya guru, kita harus takzim. Karena itu syaratnya ilmu manfaat Pak, ilmu berkah syaratnya di situ. Kalau kita songong, nggak takzim, nggak takrim sama guru anak-anak kita, itu sampai kapanpun ilmu kita atau ilmu anak kita nggak bakalan ilmunya jadi manfaat atau barokah. Iya. Ini maaf, ini saya tahadus bin nikmah. Anak saya di pesantren, dua-duanya. Ya, itu setiap bulan Ramadan, awal Ramadan,
saya berikan sesuatu yang istimewa buat kiai, buat guru daripada anak saya. Nanti mau Idul Fitri pun sama. Sebelum Idul Fitri saya kirimin lagi. Ntar Lebaran lain lagi. Jadi 3 kali Pak. Mau puasa, mau Idul Fitri, dan Idul Fitrinya. Lebaran silaturahmi. Gak ada berpikir berat, sayang. Gak ada. Kenapa? Karena ilmu yang diberikan kepada anak saya adalah sesuatu yang istimewa. Yang melebihi harta. Uang kita banyak, kalah apa dengan ilmu yang manfaat, dengan ilmu yang berkah. Itu saya begitu itu karena takzim kepada orang yang mengajarkan ilmu kepada anak saya. Itu pada momen-momen yang istimewa lah. Belum lagi di hari-hari yang biasa gitu. Kadang-kadang saya beli lauk apa, kalau kebetulan saya ngajar di sana minggu sekali. Kadang-kadang saya pesan apa dulu tadi kirim ke situ, lauk apa buat makan siang. Kalau Umi istri saya ngaji kan suka ngaji seminggu sekali. Beli ini Mi, beli itu, ntar Kiai habis ngaji mungkin capek, lapar, makan. Gitu. Walaupun saya nggak bilangin pun Umi ya istri saya itu udah paham. Jadi kadang-kadang dibeliin makanan lah apa-apa lauk atau kue-kue apa. Gitu. Tujuannya satu aja, cuma takzim ya supaya anak saya itu ilmunya berkah. Kan susah Pak nyari ilmu berkah. Nyari ilmunya susah. Ya, dapat ilmu yang berkahnya lebih susah karena ya terkait dengan adab Pak. Itu ya. Makanya kalau orang-orang dulu itu ngaji, belajar banyak yang berhasil itu begitu, termasuk sekolah juga karena sama guru ada takzim Pak. Ya. Dan itu bukan tuntutan guru. Ya saya ngomong begini bukan berarti saya minta-minta ditajwin, kagak lah, ngapain ya, terserah itu mah ya masing-masing kesadarannya aja ya masalah itu. Cuman saya cerita begini ini untuk dijadikan ibroh ya betapa ya seperti Sayyidina Ali tadi itu ya kan, saya siap dipotong, siap dijual ya oleh orang yang pernah mengajarkan aku satu huruf. Berarti satu huruf aja pun udah siap Sayyidina Ali. Saking apanya? Saking takzimnya kepada orang yang menyampaikan ilmu. Karena di dunia ini Pak, setelah Nabi dan Rasul yang mempunyai tugas istimewa dan mendapatkan ganjaran istimewa adalah ulama. Benar Pak, ulama. Iya, kalau nggak ada ulama kita dapat apa dari Nabi? Karena ulama yang menjadi apanya? Ya istilahnya menjadi kerannya gitu loh Pak. Nggak nyampe ke kita kalau nggak ada ulama, kita mungkin nggak jadi orang Islam kan kalau nggak ada ulama. Karena ada ulama, dan ulama dulu kan ya awal-awal perkembangan Islam itu kan istilahnya sebagai ulama sekaligus sebagai pengembara gitu Pak. Mengembara kemana-mana ngajarin agama Islam. Ada yang sambil dagang, banyak kan sambil dagang tuh. Yang dari Gujarat, dari India, dari Persia, ya kan, ataupun yang dari Arab langsung, Arab Saudi. Ya, itu semuanya sambil bisnis. Jadi bisnisnya itu sambil Pak. Nah kalau sekarang ini orang-orang kita yang pada ke Taiwan, yang ke Hong Kong, yang ke Jepang, ya kan, itu kira-kira yang mana sambilnya? Nyari duit sambil dakwah. Jadi dakwahnya sambil terbalik kan? Ya. Nah, kalau dulu itu dakwah sambil dagang, sambil bisnis, sambil cari duit lah, bahasanya begitu. Nah, kalau sekarang ini kemana-mana orang Islam ke luar negeri atau ke daerah mana, cari duit sambil dakwah, terbalik ya. Beda nggak Pak kalau begitu? Beda. Ya kita jangan Pak, kalau banyak kita atau keluarga kita, anak kita nih kebetulan dapat tugas gitu ya dari perusahaan ke luar negeri umpamanya ya, pendidikan atau apa, atau tugas apalah di daerah mana atau di negara mana, pesen begitu dakwah ya sambil terserah ada tuh, sambil kerja, sambil cari duit atau apalah, sambilnya yang sifatnya dunia, yang intinya adalah
dakwah. Nah itu Pak ya. Kemudian surutu sihati sholat. Kita lanjutin syarat sahnya sholat. Syarat sahnya sholat satu, at-thaharatu minal hadasain, suci dari dua hadas, hadas kecil dan hadas besar. Dulu sudah kita bahas itu ya. Tohat yang kedua, taharatus saubi wal makani minan najasat, suci pakaian, tempat ya, dan apa? Pakaian, tempat dan badan ya. Badan kita harus bersih, suci dari najis. Pakaian juga Pak, ya pakaian ini termasuk peci, jam tangan, cincin, ya apa tuh banyak banget yang pada yang kayak tasbih itu, ikat-ikatan apa namanya, langgahar, apa dah pokoknya yang nempel tuh yang kita pakai itu harus suci, ya. Kalau bapak kita sholat, baju bersih, kain bersih, kaos dalam bersih, sempak bersih, peci bersih, tapi batu cincin yang dia pakai bernajis, ya kagak sah sholatnya. Itu ya, batu cincin harus bersih. Iya, pokoknya yang nempel di badan kita harus betul-betul suci dari najis. Yang ketiga, satrul aurah, menutup aurat ya. Aurat kita laki-laki dari pusar ya sampai dengkul, sampai lutut ya. Sampai lutut itu diusahakan di bawahnya Pak. Jangan ngepres gitu. Ya jangan pas banget di ujung bagian atas lutut. Itu masih diragukan kali gitu Pak. Itu berarti masih kelihatan auratnya sedikit. Pertengahan lutut ya agak aman. Cuman yang paling aman mendingan lewatin. Nah, ini dari segi hukum dulu, bukan segi adab ya. Kalau segi hukum sampai di Bapak sholat nih, tapi jangan diterapin ya. Diterapin lagi besok Jumat, pada pakai celana itu akoin. Iya kan, celana akoin ya, yang aki-aki pakai dulu zaman dulu ya. Sambil dengkul kita lewat dikit, jangan. Tapi dari segi hukum itu sah. Pakai kaos kutang doang, sah. Ya. Ini sekali lagi ini segi hukum. Cuman kan kita dalam beribadah kepada Allah kan enggak dari segi hukum doang. Ya kan jangan kan kepada Allah, kepada sesama kita aja juga enggak dari segi hukum doang. Ya, yang kedua dari segi akhlak dan adab. Kira-kira enggak usah masalah istilahnya siapa enggak, itu dia sholat pakai kaos oblong. Ya karena pakai kaos kutang, pakai celana cuman kepres banget di dengkul. Itu bagaimana ya? Nah, karena kalau begitu, kira-kira kita nih pakaian begitu, pengen minta surat keterangan sama RT datang pakaian begitu, pantas nggak coba? Apa RT? Kira-kira ada yang datang minta tanda tangan, stempel pakaiannya begitu, kira-kira bagaimana? Ya. Lah iya. Nah kalau kagak pantas lah, itu Pak RT aja segitu kagak pantas apalagi mau Allah. RT-nya mamangnya kali ya, pengkongnya. Ya bisa jadi mungkin. Nah itu Pak. Jadi kalau segi adab kan berarti pantas enggak gitu. Beda dengan hukum. Kalau hukum itu sah apa enggak, bener apa enggak. Nah itu kalau hukum pertanyaannya begitu. Kalau akhlak etika pertanyaannya itu begitu pantas enggak? Kalau kata orang Pulau Gebang, uruk apa kagak? Itu adab etika, ya kan? Iya, jangan kita terapin dari segi hukum. Sholat Jumat kompak semua pada pakai kaos kutang, kaos oblong, pakai celana segini. Waduh, ntar khotibnya bagaimana lagi? Nah, jadi rame nanti masjid, ya kan? Nah, makanya kita nanti banyak dimensi-dimensi yang harus kita pahamin ya, biar enggak nanti terjadi kerancuan ya di dalam pelaksanaan ibadah yang sebetulnya ibadah baik, tapi kemudian timbulnya malah jadi kisruh ya kan, karena ada hal-hal yang tidak sesuai. Kemudian yang keempat, istiqbalul kiblah, ya syarat sahnya sholat menghadap kiblat ya. Dan itu harus yakin, ya yakin.
kayak masjid begini nih. Ini kan udah ada, emang udah ada anuannya, ada imam, posisi udah jelasnya, namanya yakin Pak. Yakin dalam fikih dengan yakin dalam tauhid itu beda. Ya, kalau yakin dalam fikih itu nyata kelihatan di mata kita atau bisa dirasakan. Kalau umpamanya ada yang kentut, ada suaranya. Tut. Nah, itu berarti yakin itu kentut, bukan telepuk itu. Udah burung telepuk. Ya kan? Iya, burung telepuk ngari-ngari. Itu yakin namanya. Apa? Ada suara atau ada bau. Nah, itu. Kayak begini nih yakin. Gak bisa. Ini kiblatnya nggak ada ke sono ya? Perasaan gua kayaknya enggak, bukan ke sono, kayaknya ke sono. Ini berarti orang udah sepeleng. Ya kan? Otaknya kagak anu nih orang. Ini udah yakin kalau udah bikin masjid, masa bikin masjid kiblatnya nggak jelas. Kalau ini kan udah jelas. Ini namanya yakin. Nah, terus ada orang masuk, kayaknya salah ini masjid kiblatnya. Ah, berarti dia yang error. Ya kan? Iya, kalau orang udah yakin. Ya kan bikin masjid masa sembarangan arah kiblatnya. Ya kan nggak mungkin kan? Nah, iya, itu yakin dalam fikih seperti itu, Pak. Nyata, kelihatan tuh namanya yakin. Itu. Di berapa orang jumlahnya? Hitung aja. Umpamanya 50 orang, itu yakin. Itu enggak, ini enggak 50, kayaknya cuma 5. Wah, error. Orang kayak gini cuma 5. Bagaimana sih? Nah gitu Pak, ini istiqbalul kiblat. Tapi mungkin dalam situasi kondisi tertentu bisa aja, artinya kita bukan di masjid, bukan di musola. Satu wilayah nggak ada musola, nggak ada masjid. Orang sekampung kagak ada yang ngerti tentang kiblat, tentang sholat. Kemudian HP kita juga error, mau cari kompasnya nggak ada aplikasi anuannya. Ya kan, pokoknya buta semua. Nah, baru di situ penerapan yakin tapi secara syak. Dugaan zon namanya Pak. Zon. Kayaknya nih gitu loh. Kayaknya ke sono nih, padahal itu ngetan timur. Ya. Dia sholat, sah enggak? Sah. Kenapa? Karena dia zonnya praduga kuatnya itu ke sono. Nah, terus kalau nanti umpama di rakaat kedua berubah, kayaknya salah ini gua. Ya kan? Kayaknya ke sono nih, ngidul nih. Tapi dia yakin itu kiblat, cuman ngidul tadi ngetan. Dia puter. Bisa enggak? Boleh enggak? Boleh. Ya, punya sholatnya yang 4 rakaat, jadi 4 arah itu dia puter semua. Jadi 4 arah kiblat dia dalam sholat itu. Karena memang dia nggak tahu dan dia sudah berusaha untuk cari tahu tapi nggak bisa, nggak ada sah sholatnya. Tuh keringanan dari Allah. Kalau udah begitu Pak, apabila syariat mentok, kembalikan ke hakikat. Kenapa? Karena hakikatnya Allah itu tidak bertempat dan tidak berarah. Kita ngadep manapun, ya di situ Allah. Gitu. Tapi kalau syariatnya normal harus ikutin syariat. Kenapa? Dengan kita sama-sama serentak menghadap kiblat, kita lebih menunjukkan persatuan dan kekompakan satu arah, satu visi, satu misi. Begitu biar umat Islam nyatu. Tujuan menghadap kiblat itu begitu Pak. Bukan diyakini berarti Allah ada di sono ya. Wah, salah ya. Kita ngadep kiblat itu bukan berarti menghadap Allah. Karena Allah itu tidak bertempat. Terus kiblat itu ada apa? Ada Ka'bah. Yang bangun siapa? Nabi Ibrahim. Yang nyuruh? Oh, nah itu. Jadi kita ya dalam sholat, zahirnya fisiknya menghadap Ka'bah sebagai kiblat, batinnya menghadap ke sahibul Ka'bah yang punya Ka'bah. Ya, atau yang menyuruh membangun Ka'bah yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir ya syarat sahnya sholat duhulul waktunya sudah masuk. Ini Isya udah masuk kan? Udah ya. Iya, kita salat Isya, sah kan? Sah. Kalau tadi belum masuk waktu Isya, kita mau sholat mungkin terburu-buru gue ngejar waktu nih, udah sholat duluan. Allah juga nauin
Wah Allah juga nauin, ya Allah mah nauin, lu yang kagak nauin. Iya, ya nggak bisa Pak. Ya serajin-rajin sesemangatnya kita sholat, tetap kalau bulan waktunya masuk tidak sah. Ya, nah demikian kajian fikih kita tentang sholat. Insya Allah nanti kita masih berlanjut ya. Mudah-mudahan bisa dipahamin, bisa kita amalkan dengan sebaik-baiknya. Lillahi ta'ala al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ilahanal karim antal karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'ma yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman kamila. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.